teman-teman semuanya, welcome back to Intip Karir Series. Intip Karir Series ini sering mendatangkan berbagai narasumber dari berbagai industri dan juga perusahaan yang membahas tentang dunia kerja dan juga tips and trik masuk ke dunia kerja, baik di sektor FMCG, banking, retail, dari BUMN maupun dari swasta. Nah, di kesempatan kali ini kita ada di Intip Karir Series part ke-24. Di sini kita kedatangan satu kakak yang akan sharing pada kesempatan kali ini, yaitu Kak Agung Kunaedi. Halo Kak Agung. Halo Kak Sonia, halo semuanya. Malam Kak Agung. Ini kita malam. setengah 10 malam by the way. Kak Sonia ke malam mingguan ya? Oke. Jadi siapa yang belum kenal sama Kak Agung ya? Mungkin aku kenalin dulu sedikit. Jadi Kak Agung ini merupakan manajemen trainee dari Kawan Lama Group. Dan Kak Agung ini juga merupakan fast track manajemen trainee di S Hardware Indonesia Tbk. Dulunya Kak Agung itu bukan sembarang mahasiswa. Kak Agung ini adalah mahasiswa berprestasi 2 di FEB Undip tahun 2018. Ya nggak Kak Agung? Iya, yang mahasiswa berprestasi satunya kan Kak Sonia. Ya udah, oke lah. Ya pokoknya intinya ini Kak Agung ini tuh pintar banget sih guys. Dari segi ekonomi itu dia wawasannya luas sekali. Orang paling pintar di ilmu ekonomi Undip. Ya enggak? Enggak. Ya. Ya, kita langsung aja kali ya. Kalau Kak Agung ini sekarang aktivitasnya apa aja mungkin nih Kak? Sekarang. Oke. Terima kasih dulu deh buat Kak Sonia atas waktunya, kesempatannya. Intip Karir udah sampai session berapa Kak? 24 ya? 24, ya. Ini udah banyak nih informasi, kemudian apa ya, knowledge mungkin buat teman-teman di luar sana yang mungkin pada saat ini sangat membutuhkan nih informasi-informasi seperti ini. Karena jujur aja pada saat kita habis lulus kan masih bingung ya kayak mungkin sebelum lulus juga masih udah mulai nyari-nyari, pada saat skripsian kan masih bingung ya nanti Betul. Kita habis ini kemana apa segala macam. Nah dengan adanya media informasi seperti ini diharapkan bisa bermanfaat nih buat teman-teman semuanya, buat adik-adik semuanya, buat kakak-kakak juga yang pada akhirnya juga kita bisa sharing gitu kan apapun yang kita miliki gitu. Makasih juga nih buat Kak Sonia atas waktu dan kesempatannya. Nih Kak Sonia nih partner saya dari mulai kuliah, dari mulai satu organisasi kita juga ya. Betul. Dari mulai organisasinya apa nih Kak? KSPM Jaya. Kelompok studi pasar modal teman-teman. Jadi saham ya, tentang pasar modal lah ya, tentang persahaman. Iya. Terus teman lombaku juga nih Kak Agung. Dulu kita pernah lomba di mana nih? Di ICMSS ya, Indonesia Capital Market Student Studies. Itu international event yang terbesar ya tentang untuk investment analysis. Iya sih. Betul. Sekarang aktivitas kesibukannya sekarang lagi alhamdulillah sekarang di S Hardware Indonesia Tbk sekarang menjadi Deputy Store Manager atau bahasa lainnya lebih gampangnya asisten manager lebih umumnya gitu kan. Nah itu sebelumnya sekarang lagi ditempatin di Cinere. Sebelumnya saya ditempatin di Depok, kemudian ditempatin juga pernah di Puri Indah Mall. Sekarang di Cinere. Karena kan S Hardware tuh nggak cuma independen kan, nggak cuma di pinggir jalan ada S Hardware gitu, tapi di dalam mall juga ada S Hardware. Sebelumnya kan nggak bakal kepikir kan bahwa di dalam mall itu bakal belinya kayak peralatan-peralatan perkakas apa segala macam gitu kan, di dalam mall nggak mungkin gitu. Tapi ternyata mungkin. Banyak juga kok yang di dalam mall itu yang membutuhkan alat-alat seperti itu, hardware seperti itu. Dan S Hardware juga kan nggak cuma alat hardware kan, tapi juga lifestyle, home improvement kita juga menyediakan. Wih, kayak prospektus ini jadinya prospektus S Hardware. Sahamnya ACES ya, teman-teman. Oke, jangan lupa beli saham ACES juga nih. Ada pom-pom loh nih. Yang keterima berapa orang nih, Kak? Kalau nasional satu angkatannya Kak Agung itu MT Kawan Lama Group ada berapa orang, Kak? 34. Oke, 34 itu kebanyakan berarti ke Informa atau? Informa 12, S Hardware 12, Oke. S Hardware 13, berarti kan itu udah 25 ya? 25, sisa 9. Ada 9 orang lagi ya? Sisa 9 itu, chat time itu 5 orang, 4 orang itu Kawan Lama Sejahtera. Oke, berarti lebih banyak ini ya, tetap Informa sama S Hardware lah ya, istilahnya yang paling besarnya ya, tetap ya. Lagi growth kan, lagi pengen butuh banyak orang buat
store-store baru gitu. Nah, dari 34 orang itu yang bertahan sekarang tinggal 28-an ya atau 27. Oke, berarti 6 orang gugur ya istilahnya ya. Gugur di waktu Karena pada proses. saat awal, kan saya jelasin tadi, kita ikatan dinas 3 tahun, karena kalau keluar sebelum ikatan dinas maka kita kena penalti. Penaltinya lumayan ya, 3 digit. Bukan 2 digit, tapi 3 digit penaltinya, teman-teman. Nah, di tahun pertama itu, kita belum aman, Kak, posisinya. Karena kita ada sistem gugur. Nah, korporat, kan pertama company profile tuh satu bulan tuh. 1 bulan. Kita dijelasin tentang ada apa aja sih di head office, apa aja sih yang ada di business unitnya, value apa aja sih yang, lanjut, value apa aja sih yang harus kita pelajari di kawan lama ini, pakai IM Elite-nya itu, IM Elite. Nah, terus kemudian banyak hal yang dipelajari selama 1 bulan itu. Setelah 1 bulan itu kita ada camp, Kak. Oke. Di campnya itu ngapain tuh, Kak? Campnya ini seru. Campnya seru nih buat di kawan lama nih. Kita semua handphone, semua dompet, tas, apa segala macam disita. Bukan disita, dikelompokkan sama panitia. Kita benar-benar nggak ada modal apapun. Satu kelompok kita cuma dikasih 1 handphone untuk GPS. Sama untuk menerima informasi, misi apa aja. Kita cuma dikasih air mineral 600 ml, 4 biji, harus sampai ke Bogor dari Kembangan, Jakarta Barat. Dimanapun caranya. Oke. Menarik sih, itu kayak challenge-nya. Wow, oke. Terus gimana tuh? Apa yang kalian lakukan gitu? Survival camp kan. Kita tuh benar-benar harus survive, menjalankan setiap misinya. Intinya misi pertama adalah nyampe Bogor dulu nih, pakai modal 4 air mineral yang 600 ml. Gimana caranya gitu kan? Akhirnya kelompok kita memutuskan untuk langsung jual, Kak. Langsung jual ke orang-orang sekitar. Jual, kita beli lagi, jual, kita beli lagi, jual, kita beli lagi. Sistemnya kayak gitu. Sampai akhirnya kita cukup untuk mendapatkan uang naik KRL ke Bogor. Tapi tantangannya nggak cuma itu. Kita dikasih 1 trainer yang harus kita treat dengan baik. Misalnya trainernya lapar, kita harus beliin makan tuh. Trainernya butuh apa, kita harus sediain. Jadi intinya kita dikasih 1 trainer yang benar-benar harus kita treat dengan baik. Dia capek, nggak mau jalan, ya kita harus naik ojek atau naik angkot. Oke. Seru pokoknya itu. Kalau dipikir sekarang seru, tapi pada saat itu tuh sangat berat gitu ya. Karakter kita masing-masing gitu kan. Iya. Ada yang orangnya temperamennya kelihatan di situ gitu kan. Nah, trainer selain jadi kita tuh jadi observer juga, nilai kepribadian kita masing-masing. Singkat cerita, dari camp itu kita dilatihnya sama Kopassus juga ya. Itu TNI lah ya, Angkatan Udara. 3 hari 2 malam lah. Kita 3 hari 2 malam, benar-benar kepribadian kita digembleng banget. Nah, dari camp itu ada yang gugur 2 orang, Kak. Dengan alasan karena apa itu? Karena pertama dia nggak menjalankan aturan. Aturannya itu harus turun sungai, harus disiplin. Nah, itu biasanya mereka yang kurang bisa mengikuti aturan-aturan itu, yang mungkin memiliki pandangan lain gitu kan. Nah, 2 orang gugur di situ. Dari bio S1 juga ada yang gugur, dari bio Informa ada yang gugur. Jadi 2 orang gugur. Nah, kemudian setelah camp itu dinyatakan lulus, kita ujian pertama, presentasi pertama. Presentasi pertama itu tentang corporate secara keseluruhan. Langsung ke direksi. Nah, itu juga menentukan kelulusan apa enggak. Dari situ nggak ada yang digugurin, nggak ada yang gugur, kita balik ke bio masing-masing. Gitu, Kak. Nah, bio masing-masing kita langsung tempatin di tempat masing-masing untuk belajar. Nah, nanti ada 3 tahapan tuh, Kak. Ada staff, supervisor, sama asisten manager. Masih belajar ya, masih tahap acting. Nah, itu di beda-beda tempat. Kalau saya, staff sama supervisor di Depok Margonda, S1 Depok Margonda. Nah, pas di tahap asisten manager, itu di Puri Indah. Selama di tahap-tahap tersebut, ada juga yang gugur-gugur, Kak. Jadi setiap tahap itu pasti ada yang gugur. Sampai akhirnya kita di S1 dari yang 13, kita cuma lulus itu, kemarin graduation itu hanya 11 orang.
Oke, Gitu. understand. Nah, itu untuk pemilihan yang apakah di Depok, apakah di Cinere, apakah di mana gitu. Itu tergantung dari company ya, berarti ya tidak bisa memilih gitu Betul, kan ya tim istilahnya. trainer. Ya. Nah, menariknya lagi kalau di S Hardware itu ada benefit. Selanjutnya Kak, kalau Apa misalnya tuh? kita itu biasanya itu adalah 1 tahun, ya kan? Jalurnya itu kan 12 bulan tuh. Ya. Nah, di S Hardware itu dipilih 3 orang yang nilainya itu bagus di setiap fasenya itu untuk diikutkan fast track di Hmm, percepatan. Jadi percepatan dalam percepatan. Yang tadinya itu harus 1 tahun, kita bisa hanya 10 bulan. oke. Jadi ada Kak 2 bulan, Agung nih dapat benefit nih fast track. lebih cepat. Betul. Alhamdulillah. Dapat fast track. Fast track itu berarti kita bikin proyeknya lebih cepat kan. Yang lain Hmm. itu proyeknya itu 3 bulan, kita proyek cuma 1 bulan. Wah, Nah, itu doang lumayan. sih bedanya. Oke. Iya, Oke. Itu yang tadi yang gitu. pembagian yang fase-fase itu tuh Kak, ada yang fase staff, fase Ya. supervisor, sama fase asisten manajer tuh masing-masing berapa bulan tuh Kak? Latihannya jadi staff berapa lama, jadi Kalau asisten. 6 bulan pertama, 2 bulan itu jadi staff, jadi belajar jadi staff. Berarti Empat yang bulannya ngelayanin ya, misalnya selamat datang di software gitu, Bapak mau betul. cari barang Selamat apa datang di gitu. Hardware. Yang Hah. gini, tangannya di dada. Selamat pagi, selamat datang di Iya, Hardware. iya, iya, iya. Iya. Ah. Nah, itu kita 2 bulan, Kak. Mulai Oke, dari 2 bulan. staff admin yang ngurusin administrasi, staff CS, staff kasir, staff SPB juga, SPG Oh, berarti juga. benar-benar muter semua ya, ngerasain jadi kasir Betul. gimana, ngerasain jadi ini gimana. Iya. Bagus sih sebenarnya. Jadi kayak benar-benar Ah, bisa merasakan gitu loh ya betul. istilahnya. Nah, setiap fase staffnya, kita misalnya admin, kemudian Hmm. kasir, itu kita presentasi lagi, Kak, ya. Jadi setiap Hmm. fase itu harus presentasi. Jadi MD itu benar-benar kita di operasional, tapi kita dituntut juga untuk presentasi gitu. 2 minggu Oke. sekali lah kita presentasi Ke gitu. store Nah, manager atau ke head office nih presentnya? ke head office, Oke, ke head head office. office ya. Kan pasti sebelum ke head office kan kita harus approval dari Ya, store betul. manager dulu Store dong, manager. ya kan? Ya. Ha-ha. Nah, itu cara pendekatan ke store manager, cara ngobrol sama store manager itu yang nggak bakal dipelajarin dan susah saya juga sharingnya karena itu personal masing-masing gimana Betul. caranya Ya. mendekati orang-orangnya gitu kan, gimana caranya komunikasi antar ya 360 derajat gitu kan, komunikasi di sekitar, ke atas, ke bawah, itu gimana. Nah, itu yang menentukan kita survive atau enggak, biasanya di program MP kan itu ya kayak Iya, tekanannya iya. kan nggak cuma dari tugas yang banyak, tapi dari komunikasi kita ke yang tempat kita Interpersonal skill spesifikkan. lah ya istilahnya. Betul. Itu. Kalau misalnya teman-teman udah terbiasa ikut organisasi, terbiasa ketemu orang baru, mungkin kayak Sonia juga kan sering traveling dulu waktu kuliah, itu mah biasalah cara ketemu orang baru mah gitu kan. Nah, itu yang menentukan kita survive apa enggak. Jadi kita di staff itu 2 bulan, supervisor 4 bulan. Nah, Hmm. 6 bulannya berarti kan tinggal sisa 5 bulan tuh. 5 bulannya itu asisten manajer. Oke. 5 bulan itu asisten manajer. Nah, kalau misalnya kita fast track, yang tadinya itu harusnya 5 bulan, kita tuh jadinya 3 bulan. Kita belajar asisten manajer sambil melakukan project. Biasanya kan kalau misalnya yang biasa, maksudnya yang fase bukan fast track, itu dipisah, Kak. Belajar dulu fase asisten manajer, baru project. Tapi kalau Oke. misalnya kita ikut fast track, harus running tuh dua-duanya. Nah, itu bagi waktunya juga PR. Jadi Lumayan tuh teman-teman selama 3 bulan. 3 bulan itu struggling banget buat project kita running, sama kita juga belajar jadi asisten manajer. Oh iya, di setiap fasenya kita dituntut untuk memberikan inovasi ya. Jadi misalnya di fase staffnya staff kasir, apa nih yang kita bisa improve dari kasir? Misalnya pelayanannya kah? Satu customer misalnya harus bisa dilayani berapa menit, idealnya 5 menit atau 7 Oke, menit atau iya bahkan iya. lebih dari Itu fungsi anak MT sih emang sih, improvement ya. betul. Improvement Understand. kita dituntut improvement di setiap fasenya, yang ya kan satu lagi yang harus siap jadi anak MT kan under pressure ya, kayak banyak sekali pressure. Salah satunya tadi tuntutan improvement dari manajemen. Setiap kali improvement disampaikan, kalau improvementnya bagus nggak dipuji, improvementnya jelek pasti Marahin. dipuji gitu kan. Oke.
Itu kayaknya umum sih. Maksudnya ya kita harus siap lah ketika kita berada di corporate kan harus seperti itu. Nah, udah Kak, sampai di situ, sampai saya 8 bulan, ketika kita fast track, berarti 2 bulannya itu sudah menikmati benefit ketika kita udah jadi karyawan tetap. Itu sih lebih cepat dapat benefit dari karyawan tetap. Bedanya itu aja. Gitu. Oke, benefitnya itu termasuk yang kalau misalnya placement di tempat lain gitu, itu ada rumah dinas lah ya, tanda petik gitu. Udah disediakan lah ya. Betul. Jadi kalau masuk kawan lama Jatra nih, dari mulai MT juga, gaji kita kan yang tadi yang saya bilang itu di atas UMR itu ada alokasi buat kosan juga, Kak. Ya, betul. Bayar kos. Ada alokasi buat kosan, ya kan? Nah, setelah lulus, ada alokasi kita juga buat tadi rumah dinas lah istilahnya, buat ditempatin kita. Ketika kita di luar home base, nah perlu dijelasin juga, kalau misalnya kita ditempatinya di asal daerah kita nggak dapat benefit tersebut. Oke, ya benefit tempat tinggal lah ya istilahnya. Betul. Understand. Nah, kalau Kak Agung nih Kak, kenapa sih Kak kok tertariknya itu ke industri retail gitu? Betul. Penasaran. Saya retail itu kan di beberapa tahun terakhir tuh justru lagi jelek ya, kayak semua industri bukan semua sih, kayak beberapa banyak yang tutup, banyak efisiensi, ya betul. Gerainya, efisiensi dan lain sebagainya. Nah, S Hardware ini aneh gitu kan. Yang lain efisiensi, dia malah ekspansi gitu ke berbagai macam daerah. Awalnya sih karena penasaran sih, Kak. Nah, itu dulu nih, penasaran kenapa S Hardware ini bisa tetap buka gerai-gerai baru di tengah gerai-gerai lama di retail lain itu pada tutup. Pengen belajar apa sih yang membedakan gitu. Apa sih core-nya gitu. Nah, dari situ kemudian kan tadi nyangkanya adalah bukan di operasional ya, masih di head office. Jadi kan cuma mikirnya, oh bisnis analis nih saya gitu kan, operasional bisnis analis nih. Sehingga nanti saya tahu nih, oh S Hardware tuh ini. Tapi ketika ternyata nyemplung, saya di operasional, lebih seru lagi ternyata gitu kan. Ternyata lebih enak ya daripada pekerjaan di office. Nggak monoton, karena tiap hari kita ngurusinnya people kan orang tiap hari kan berbeda-beda. Kita ngurusin customer, kita dapat customer yang berbeda-beda setiap saat gitu kan. Kita juga ngurusin banyak orang, termasuk staff-staff kita, supervisor kita yang punya beragam kepribadian, beragam latar belakang, ya kan. Nah, jadi rasa nih mulai, oh ternyata pelayanan, kemudian karakter itu berpengaruh gitu terhadap kinerja kita. Jujur saya kurang suka terhadap kinerja kerja yang monoton gitu kan, yang di belakang layar, yang di belakang komputer, yang itu aja gitu kan. Nah, itu makanya kenapa mungkin salah satunya juga ke retail. Karena kan di retail kan ada apa nih gitu, misalnya sekarang ada promo apa, ganti gitu kan. Hiasannya apa nih yang ditempatin di tempat utama, barang-barangnya apa gitu kan. Nah, itu kan dinamis ya kayak. Saya pengen dapat agile-nya sih, pengen dapat agility-nya dari retail ini, belajarnya itu. Oke. Gitu kan. Kalau kenapa MT kawan lama grup nih nggak terima kerjaan yang lain aja tuh? Padahal sebenarnya kan Kak Agung itu pasti dapat banyak lah tawaran kerjaan seorang Kak Agung. Kenapa tuh Kak? Waktu itu kenapa kawan lama? Sebenarnya kalau boleh jujur nih, saya juga ikut apply di beberapa company juga. Company, iya. Salah satunya adalah company-nya Kasunia juga, ya. Itu lumayan, saya sampai di tahap wawancara user. Ya, sampai wawancara user tinggal medical check up, cuma keburu kontrak dengan kawan lama. Nah, itu kenapa kawan lama? Karena mungkin pertama tadi saya masih penasaran kenapa di saat retail yang lain itu pada efisiensi dan belum pikir, kenapa ini malah tambah buka. Langsung S Hardware kan, makanya kenapa saya nembak awal juga. Iya. Kedua, karena yang tadi saya pengen belajar agility, pengen belajar lebih fleksibel gitu, nggak kerja yang itu aja, lebih banyak berinteraksi sama orang-orang juga. Terus yang ketiga itu adalah ya nyoba hal baru sih, kayak misalnya kan kayaknya gitu ya, kalau secara umum teman-teman saya tuh bakal nyangka tuh saya bakalan jadi dosen. Iya sih. Dosen ekonomi sih. Saya pengen memintakan itu sih Kak, kayak nih saya bisa nih di swasta gitu sih.
Ngakak. Oke. Nah, kalau misalnya untuk ini nih Kak Agung. Kak Apa tuh? Agung, Kak Agung ini kalau untuk jenjang karir deh, jenjang karir dulu boleh lah. Jenjang karir di MT Kawan Lama Group itu seperti apa tuh Kak? Nah, nih kalau saya jelasin dari sisi S-Hardware sama Informas yang sejenis ya, S-Hardware, Ya. Informa, First Kingdom, Kawan Lama Sejahtera. Itu kan sejenis. Kita Mm-mm. itu masuk MT, masuk jadi manajemen trainee selama 1 tahun lah istilahnya, tanpa ada Ya. fast track kan secara umum 1 tahun. Nah itu secara karyawan kita belum karyawan tetap, kita bisa sistem kan tadi bisa gugur kapan aja, bisa dikeluarkan kapan aja, jadi harus siap. Nah, ketika udah naik atau udah lulus nih 1 tahun, udah melakukan project, udah dianggap lulus, udah layak, nah kita tuh masuk jadi asisten manajer. Kalau di kita disebutnya deputy store manager. Deputy store manager itu orang kedua di toko. Kalau di toko kan ada banyak tuh orangnya tuh. Orang pertama adalah manajer, Store kepala manager ya, cabangnya. pimpinan paling Betul, tingginya store istilahnya. manager, kepala cabangnya. Yang kedua adalah asisten manager atau deputy store manager. Nah, terus tingkatan layer yang ketiga adalah supervisor. Layer selanjutnya ada senior staff. Layer selanjutnya ada staff. Nah, jadi untuk tingkatan karirnya nih, untuk MT nih, ujuk-ujuk langsung jadi asisten manager Asisten manager. tanpa Ya. harus tanpa harus melalui staff, senior staff, supervisor, senior supervisor. Jadi meloncatin 4 tahapan untuk langsung dapat posisi tersebut. Gitu, Kak. Nah, jenjang karirnya sendiri kita terjamin ya, maksudnya bukan terjamin, kalau lebih teratur gitu, lebih jelas gitu. Kita masuk langsung jadi asisten manajer. Angkatan-angkatan di atas saya itu udah banyak banget yang jadi manajer juga. Jadi Menarik. udah pada di angka di tingkat manajer gitu. Baik itu di operasional maupun ditarik di head office. Karena meskipun kita di operasional, bisa jadi kita nanti akan ditarik ke head office-nya, Kak. Head office ya, Baik oke. ngisi kekosongan yang memang dinilai sesuai sama kemampuan kita gitu. Jadi pada saat MT, pada saat ketika 1 tahun itu benar-benar time to show off banget sih. Kayak kita keluarin apa yang kita mampu gitu, apa yang kita punya gitu. Ketika kita keluarin dengan sesungguhnya, maksudnya kita benar-benar keluarin semuanya, kita benar-benar memberikan kemampuan yang terbaik. Itu kan nanti orang-orang juga ngelihat ya. Meskipun orang-orang nggak ngelihat pada saat itu, orang-orang juga kan bisa menilai. Yang nanti pada saatnya mungkin ada vakan, nanti kita diambil. Jadi intinya sih do the best in every moment. Jangan waste your moment gitu. Seize your moment. Kayak apapun hal kecil gitu, misalnya presentasi, ya udahlah bikin maksimal mungkin gitu. Meskipun mungkin sistem kebutnya semalam, bikin presentasinya dalam 1 malam, ya kan? Tapi ya tetap harus perfect, bukan perfect sih, lebih ke well done gitu, benar-benar Ya, yang well kita done bisa lah. buat well done, bukan yang perfect kayak makan tapi well steak done, aja nih. yang benar-benar kitanya tuh oh ya udah gitu, udah all out gitu, udah semuanya dikeluarin. Karena ya itu tadi, talent management tuh kita nggak tahu ya, namanya pintu rezeki kan Tuhan yang ngatur ya, kayak jadi kan Iya, nggak betul. ada yang tahu. Mungkin kita saat ini di operasional, besok di head office, atau tadi di head office jadi operasional, itu nggak ada yang tahu. Tapi benefitnya lebih banyak di mana, Kak? Operasional. Selalu sih, pasti sih. Karena operasional kan ujung tombak ya, Kak ya. Iya, Penghasilan betul. perusahaan kan dari operasional. Jadi ya wajar ketika benefitnya itu lebih banyak di operasional. Operasional, oke. Kalau untuk syarat masuk ke MT Kawan Lama Group nih Kak Agung, itu apakah harus dari S1 atau bisa S2 atau D3 gitu misalnya boleh gitu? Gimana tuh Kak, kalau syarat pendidikan? Untuk MT itu, MT Kawan Lama Group itu S1, S2, boleh. Maksimal 24 tahun, 27 tahun. Oke. Berarti kalau D3 atau SMA belum bisa ya untuk MT ini? Bisa untuk ikut Harus manajemen S1. training. Dari universitas manapun boleh ya? Nggak Boleh. subject to Nggak universitas harus, manapun? Betul, nggak harus universitas ternama kok. Semuanya dapat. Oke. Kalau Kak Agung kan tadi sempat mention juga nih Kak, ada senior-seniornya Kak Agung yang udah pada jadi manajer nih gitu. Udah ada berapa angkatan sih Kak di MT-nya Kawan Lama Group ini? Total itu udah 9 angkatan.
10 apa 11 ya. Kalau dihitung sama informanya itu 12 kayaknya, 12 angkatan. Kak Agung di angkatan itu setiap tahun ada gitu Kak? Berarti bukannya setiap tahun atau Setiap gimana? tahun itu ada 1 bahkan 2 angkatan Kak malah. Angkatan 6 sama angkatan 7 dalam tahun yang sama. Angkatan 6 sama angkatan 7 cuma beda berapa bulan gitu. Nah, Bukanya di bulan tuh kisaran bulan apa tuh Kak biasanya? Saya tuh pada saat itu tuh lulus bulan 10. Oktoberan gitu, Oktober Juli itu pasti buka. Sekarang lagi talent pool sih Kak, lagi banyak banget yang pooling nih, lagi buka juga, boleh dibuka di Kawan Lama Karir, itu lagi pooling juga, lagi buka buat MT juga, operasional juga. Tuh barangkali ada yang tertarik bisa di situ, nanti pooling dulu Kak, soalnya mungkin lagi ngelihat kan, mapping dulu, karena di tahun 2022 ini kita banyak juga ekspansi, tapi ekspansinya keluar Jawa. Oke, berarti mungkin ada kebutuhan ke sana ya arahnya. Iya, paling nanti. Tapi tenang kok, meskipun kita keluar Jawa pasti dicukupi kebutuhannya. Iya, tempat tinggal dan segala macam udah aman lah ya, tinggal bawa diri, bawa koper gitu berangkat. Aman. Terus ini nih Kak, ada juga pertanyaan kalau untuk pekerjaan jadi asisten manajer di store itu kerjanya ngapain aja sih Kak, job desk-nya dan skill set apa nih yang dibutuhkan? Skill set yang dibutuhkan yang paling pertama adalah analytical thinking. Saya jawab dari skill set dulu ya. Boleh. Analytical thinking. Analytical thinking itu maksudnya gimana? Kita tuh dituntut untuk bisa membaca data dan make a policy buat kebijakan dari data tersebut. Oke. Nah, dari baca data, kemudian make a policy, bikin kebijakan, nanti disesuaikan sama bidang yang kita pegang. Tadi yang job desk-nya kan. Nah, kita tuh ngikutin yang namanya teori di manajemen, Kak, 5P. Di S-Hardware tuh kita ngikutin 5P. Ada people, place, ya kan, product, kemudian prosedur, kalau di kita gantinya price, gitu kan, terus place, promotion. tempatnya. Promotion juga ada. Nah, intinya di 5P itu untuk dibagi ke masing-masing asisten manajer. Jadi nanti kita tergantung nih dapatnya P yang mana nih. Apakah kita people, berarti kita ngurusin bagaimana kesejahteraan yang di dalam toko gitu kan. Bagaimana kita ngurusin operasional toko terutama untuk people-nya. Kemudian apakah kita promotion, gimana promosi ya kalau di Kawan Lama, kalau di S-Hardware sama Informa itu promosi itu dipegang sama HO. Kita hanya implementasi. Apakah sudah terimplementasikan gitu untuk promosinya? Apakah orang-orang sekitar itu udah tahu nih bahwa ada promo nih, ada promo ini misalnya promo bulan ini tuh apa? Apakah katalog ini udah tersebar nih? Apakah katalognya udah tersebar? Nah, itu tugasnya promotion, memastikan dalam radius 5 km, seenggaknya 5 km dari sekitar kita itu tahu promo kita. Tuh. Untuk yang promotion, untuk yang flash memastikan bahwa tempatnya itu bersih, nyaman buat belanja dan lain sebagainya. Nah itu kemudian untuk yang prosedur berarti prosedurnya udah dijalankan dengan benar atau enggak. Masing-masing nanti asisten manajer itu memiliki job desk-nya berdasarkan 5P tersebut Kak, dibaginya. Sama satu lagi sekarang ada phone. Di S-Hardware sekarang phone itu masuk ke P selanjutnya jadi 6P kita. Bagaimana pengaturan penggunaan handphone di floor. Apakah anak-anak SPG atau SPB atau SPG itu boleh menggunakan handphone? Apakah enggak? Itu tergantung dari kita. Gitu. Berarti kalau bisa dibilang itu kalau jadi asisten manajer di store itu membawahi banyak banget orang ya Kak ya? Kira-kira kalau Kak Agung itu berapa orang tuh Kak bawahannya di store? 56. Wow, sampai spektakuler. 56 tergantung size store-nya, ukuran store-nya. Ada yang kecil memang, ada yang Express. Express itu kurang dari 1000 meter persegi, Kak. Ininya luasannya. Jadi orangnya lebih sedikit. Ada S juga yang luasannya itu di atas 2000. Ada yang sampai S Home Center. Home Center itu yang gede-gede di atas 4000. Biasanya di dalam-dalam mall tuh. Itu namanya Home Center. Nah, itu masing-masing karakter store itu nanti kan juga berpengaruh terhadap berapa jumlah MPP-nya. Karyawan yang dibutuhkan, ya. Jumlah karyawannya itu berapa. Gitu. Jadi setiap, makanya kan di dalam requirement-nya, di dalam apa tuh namanya, persyaratannya itu adalah seenggaknya itu punya leadership, punya pengalaman memimpin, baik itu organisasi,
baik itu organisasi maupun project. Biasanya pasti ditanya oleh HRD pada saat wawancara HRD kemarin tadi ditanya ya. apakah punya pengalaman memimpin organisasi atau menjadi pemimpin, itu pasti ditanya. Sekecil pemimpin kelompok juga, kalau kita bisa mengolah kalimatnya dengan baik, itu bisa kok. Gitu. Oke, understand. Nah, kalau untuk suka duka nih Kak, mungkin sekarang suka duka bekerja di sektor retail. Menurut Kak Agung apa tuh? Dukanya dulu deh ya. Boleh. Dukanya itu adalah kita nggak sama nih kayak korporat lain mungkin yang 5 hari kerja 5 hari kerja 2 hari off gitu kan. Nah, kita di retail itu 6 hari kerja 1 hari off gitu. Nah, ya. ada kerjanya kerja shift ya, jamnya itu ada jam shifting, sistemnya shifting, shift pagi atau shift siang. Shift pagi itu biasanya kita masuk jam 7 atau jam 8, pulangnya jam 4 atau jam 5. Kalau shift siang, jam 12 atau jam 1, pulangnya jam 9 atau jam 10. Nah, itu tuh dukanya. Lihat yang lain gitu kan, pada liburan di tanggal merah, kita masih kerja gitu kan, masih di tor. Nah, itu salah satu dukanya, beberapa dukanya. Dukanya itu sih, udah dukanya kayaknya itu aja tentang pengaturan waktu. Cuma ini juga bisa dijadiin suka ketika kita ke Dufan gitu misalnya. Oh iya, kalau hari kerja sepi ya. Lagi off di hari kerja sepi. Kita lebih puas menikmati semua wahananya daripada di weekend gitu kan, atau di tanggal merahnya. Buat ngehibur diri aja sih Kak, sebenarnya mah sedih-sedih juga. Enggak, kalau bayar bioskop kan lebih murah nih Kak, daripada weekend gitu ya. Juga lebih hemat gitu kan, kalau nonton bioskop. Enggak kok, tapi enggak selamanya weekend itu haram, atau weekend atau tanggal merah itu haram buat libur. Tinggal gimana kalau misalnya ada kebutuhan mendesak atau apapun, tinggal gimana komunikasi kita ke manajer atau bagian-bagian atas lainnya. Nah, itu dari dukanya. Dukanya jadi MT juga ya tadi, under pressure, banyak tanggung jawab, dituntut ini, dituntut itu, tapi sebanding sama sukanya, benefitnya, ya kan? Benefitnya itu lumayan lah untuk fresh graduate gitu kan, yang belum pernah pengalaman kerja, kita diberikan penghargaan, atau artinya kita diberikan benefit segitu besarnya, ya bersyukur banget gitu kan. Nah, itu salah satu sukanya. Itu sih Kak. Tempatnya Kak Agung juga termasuk yang cakep sih, soalnya MT-nya kawan lama juga termasuk yang bagus sih. Iya. Salary benefit-nya. Selain benefit juga kan kita banyak belajar banyak hal ya Kak ya, dalam 1 tahun itu. Kita banyak, semuanya kita pelajarin kan dalam waktu yang singkat gitu, dari mulai fase staff, dari mulai supervisor, sehingga kita banyak pengalaman nih. Oh, untuk pengalaman kayak gini kayak gini gitu kan, lumayan untuk bekal selanjutnya. Itu sih Kak. Itu bagus sih soalnya. Jadi ketika dirimu udah jadi leader, udah jadi istilahnya sekarang asisten manager atau udah jadi store manager gitu, bisa jadi tahu gitu kerjaannya masing-masing orang, struggle-nya, pain point-nya apa gitu. Paham bos, bisnis proses tuh penting kalau buat jadi leader kan. Paham bisnis prosesnya itu. Dari mulai awal barang misalnya merchandising datang, kemudian sampai barang itu terjual, itu kan benar-benar prosesnya itu harus diketahui. Kalau enggak kan nanti kita banyak ditipu banyak orang, banyak orang gitu kan. Dan seandainya bikin regulation pun, once you jadi leader gitu kan, istilahnya udah bisa mengalami lah ya. Oh dulu gue pernah jadi ini nih, kalau gue jadi ini kok kayak gini gitu. Bukan kayak jadi manajer yang tiba-tiba jadi manajer aja tanpa lu tahu nih istilahnya di dalam-dalamnya ada apa-apa aja gitu. Jadi experience-nya lumayan banget. Jadi lebih wise ya, betul sih. Jadi lebih wise. Kalau misalnya pengen ngeluarin kebijakan apapun, dipikir dulu kan, lebih matang. Kalau gue jadi ini gimana tuh gitu. Nah kalau suka duka untuk bekerja di kawan lama grup nih Kak, apa tuh? Suka dukanya tadi ya kurang lebih sama kayak misalnya dukanya itu adalah kita nggak bisa libur ketika teman-teman libur gitu kan. Itu berarti berlaku buat semua ya Kak? Kayak chat time, Gindako itu juga sama ya harusnya? Betul. Cuma yang di head office saja yang sama ikutin normal lah ya. Yang 5 hari kerja, tapi jam kerjanya 8 jam. Betul. Oh iya, saya belum ngejelasin ya. Tadi kalau yang 5 hari kerja kan waktu kerjanya 8 jam. Kalau yang 6 hari kerja kita nggak sampai 8 jam kok. Kita maksimal banget 7 jam.
Oke, untuk fair lah uang. ya. Seminggu pokoknya Ya, 40 gitu. tetap ngikutin aturan pemerintah kan Iya, maksimal 40 jam 40 jam. seminggu. Betul, betul. Betul. Nah, terus Itu nih Kak, juga ada tadi kan. pertanyaan dari teman-teman. Kalau di Kawan Lama Grup itu kenaikan gaji per tahun kisaran berapa persen tuh Kak? Lumayan atau inflasi, Eh, inflasi plus? ini gitu. Eh, Selama kita 3 tahun nih ya, dari pertama itu masuk itu udah flat tuh, segitu pasti. Ya, betul. Dan itu juga udah dijelaskan di awal pada saat Waktu company company information. information, dan benar-benar dijelaskan secara gamblang, benar-benar detail, sampai yang tanya-tanya pun nanti dijawab situ. 1 tahun atau kalau saya 8 bulan itu flat segitu. Nah, adjustment itu terjadi ketika tahun kedua, yang itu kan tahun kedua atau bulan ke-11 kalau saya. Nah, Penempatan itu jadi karyawan tetap. penempatan. Iya, jadi karyawan tetap itu ada adjustment, kenaikannya lumayan. Itu juga udah dijelaskan pada saat program company profile. Jadi udah di Betul. company udah dijelaskan sama semua untuk semua business unit maupun personalnya. Jadi masih betul. sama semua nih gajinya gitu kan. Nah, yang membedakan itu adalah ketika kita ada di post program. Jadi setelah kita lulus nih Kak, belum selesai, ada yang namanya post program. Post program itu apa adalah tuh? untuk menentukan kenaikan gaji kita. Oke. Bikin program juga, bikin project lagi dalam waktu 6 bulan. Dikasih waktu 6 bulan, kita disuruh bikin project untuk menentukan kenaikan gaji kita. Kalau kita nilainya adalah pas programnya itu baik atau sangat baik, itu kenaikannya itu nominal tertentu. Sudah ditentukan nominalnya, jadi bukan persentase, tapi nominal tertentu. Berapa. Menarik. Kayak berarti satu kali gitu ya? Satu kali kenaikan gaji. Nah, tahun ketiganya itu, yaitu hasil post program kan. Kenaikan tahun kedua kan masih flat tuh sama. Ya, tahun betul. ketiga hasil post program. Batu deh. Itu. Menarik. Post program tuh sangat menentukan, di mana lumayan kan kenaikan paling kecil itu kalau kita nilainya itu jelek, itu nggak naik sama sekali Kak. Oh, bisa nggak naik juga ya berarti ya? Teman-teman saya banyak, iya maksudnya bisa nggak naik, sama sekali nggak naik. Paling kecil nominalnya nih ya, range-nya itu dari 500.000 sampai 3 juta. Oke, lumayan. Ya, lumayan beda range jauh lah ya. Itu berarti selama program 1+2 tahun gitu ya istilahnya ya Kak ya berarti. Selama program MT. Iya, tapi kalau di luar itu, setelah itu yang ngikutin inflasi normal. Ngikutin inflasi. Ikutin inflasi. Inflasi kita berapa, kenaikan kita segitu. Oke, biasanya di bulan Maret sih mulai kenaikannya, karena Februari itu submit KPI terakhir kan. KPI terakhir itu bulan Februari. Jadi di Maret itu baru mulai adjustment lagi. Gitu. Oke, menarik banget sih cerita-ceritanya Kak Agung hari ini. Kita hari ini udah ngobrol lumayan lama nih Kak. Bahas tentang MT Kawan Lama, detail banget. Kak Agungnya juga mau banget untuk sharing gitu, berbagi ke adik-adik maupun teman-teman di sini semuanya. Nah, mungkin sebelum ditutup gitu tuh Kak, kalau misalnya disuruh mengulang waktu kembali dari Kak Agung, apakah tetap akan mengambil MT Kawan Lama Group sebagai pekerjaan pertamanya gitu, atau enggak nih Kak? Oke, kalau disuruh ngulang kembali tanpa harus ngikutin temen pada saat itu ya kan, pada saat itu ngeliat rame-rame ngikut temen, ngikut aja gitu kan, itu tetap sih Kak, saya akan tetap memilih Kawan Lama Group, karena yang tadi saya banyak bicara, di sini saya belajar banyak banget sih, perubahan-perubahan, terutama di retail kan, kalau kita nggak ngikutin perubahan, kita kegilas ya kayak, bahkan kita sekarang udah ngikut ke online pada saat kemarin mal-mal tutup, itu apakah sangat mempengaruhi kan, sangat mempengaruhi operasional, gimana caranya biar tetap keep in track gitu kan, tetap ada sales, tetap ada sampai targetnya, itu bikin kita mikir terus gitu. Nah, ini yang jadi salah satu motivasi utama juga, kita banyak berpikir, banyak mencari peluang, agile gitu, kita nggak bisa berdiam diri aja,
ngelihat perubahan yang sangat cepat gitu kan, sehingga butuh inovasi-inovasi baru tiap bulannya, tiap tahunnya itu, bahkan tiap harinya itu ada aja yang harus dikerjakan baru. Nah itu kadang memang capek ya, cuma kan namanya kerja lebih 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 mending capek kerja lah daripada capek nyari kerja ya kayak. Jadi tetap bersyukur, nggak apa-apa ngeluh tapi tetap dilakuin gitu kan, tetap sabar, tetap dijalani karena memang kita hidupnya dari sini gitu kan. Kalau bisa mah malah jangan sampai meludah di sumur sendiri, jangan sampai ngeluh tapi tetap kita jalanin gitu. Tapi ya manusia nggak pernah nggak ngeluh kan, nggak apa-apa manusiawi. Yang penting tetap Yang dikerjain. penting tetap dikerjakan gitu. Ya kalau tadi pertanyaannya kalau mau ngulang waktu masih milih kawan lama atau enggak, saya masih milih kawan lama, masih milih S1 juga untuk jadi pekerjaan pertama saya. Oke, menarik ya berarti ya kerja di S Hardware ini so far pengalamannya menyenangkan banget. Dan kebetulan aku juga jadi customer S Hardware loh Kak Agung. Banyak kan? Udah install mistressnya belum? Belum kalau gitu. Tapi udah ada tuh rak troli, terus udah ada apa tuh? Air dehumidifier, steker listrik. Banyak loh dari S Hardware nih. Payung tuh sampai payung buy one get one. Jadi membernya Kak, biar ada diskon ulang tahun. Jualan kan saya jadinya. Iya, jadi jualan nih, jadi gue dijualin. Oke, thank you banget Kak Agung udah bersedia sharing-sharing di Intip Karir Series yang part ke-24 ini. Semoga apapun yang Kak Agung sharingkan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman ataupun adik-adik di sini. Dan buat adik-adik ataupun teman-teman di sini, tetap stay tune di channel ini. Jangan lupa di-subscribe buat yang belum subscribe, karena kedepannya masih akan ada speakers dari berbagai industri dan juga company lainnya. Jadi masih banyak yang akan sharing-sharing lagi nih di minggu-minggu ke depannya gitu. Dan kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat untuk teman kalian, atau untuk saudara kalian, untuk pacar kalian, untuk siapapun yang kalian kenal, yang kalian merasa, oh kayaknya video ini bakal ngebantu dia banget nih gitu, atau dia mau cari kerja nih, mungkin bisa dicari-carikan dari Intip Karir Series ini, bisa dia buat lihat-lihat, buat belajar juga bareng-bareng. Dan kita juga berdoain buat karirnya Kak Agung, semoga Kak Agung selalu dilancarkan karirnya, kesehatannya, jodohnya, semuanya ya Kak ya, pokoknya. Kasonia juga ya, doa baiknya buat Kasonia juga. Tetap bahagia juga, semoga buat Kak Agung juga, dan buat teman-teman semuanya juga stay happy, stay healthy, and stay humble. Thank you semuanya. Salamnya gini dulu. Iya. Selamat datang di S Hardware. Selamat belajar.